Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Untuk konfirmasi aja, suara Ana udah kedengeran atau belum? Udah ya. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Oke. Baik, ya, saudara-saudara sekalian, ya, Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua dalam pertemuan yang ke berapa kali ini ya. Yang mana kemarin kita sudah libur ya, libur sehari dikarenakan ada bisa dikatakan hari libur nasional ya. Jadi insya Allah kita bertepatan dengan ini akan melanjutkan materi kita yaitu tentang makharijul huruf. Sebelumnya Ana menghimbau kepada bapak-bapak sekalian untuk menyediakan alat tulisnya. Kenapa? Karena hari ini kita akan teori aja nih Pak. Kita kan udah 2 pekan nih nggak ketemu. Sebetulnya sekarang kita membahas tentang teori. Gitu. Adapun prakteknya insya Allah bisa diselenggarakan pekan depan. Ya, karena teorinya itu cukup padat. Ya mudah-mudahan insya Allah next time ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prakteknya. Baik. Ya, Ana mau share screen dulu ya. Oke. Udah kelihatan yang Ana share? Udah ya. Baik. Nah, kita akan membahas tentang makharijul huruf ya, atau yang biasa disebut makhraj huruf. Apa itu makhraj? Makhraj itu asal kata dari kharaja yakhruju ya. Kharaja itu artinya keluar. Ya, kalau makhraj itu artinya tempat keluar. Kalau makharijul huruf berarti tempat keluar, tempat-tempat keluar ya. Jadi jamak dia, bentuknya jadi banyak ya. Maka kalau makhraj itu satu doang. Umpamanya makhraj lidah ya. Lidah ini cuma lidah doang. Nah, ini disebut makhraj. Kalau include ya, termasuk di dalamnya lidah juga, bibir juga ya, tenggorokan juga, itu namanya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Kita next. Nah, ini macam-macam tempat keluar huruf itu ada 5 nih, ya. Yang pertama itu ada al-jauf, kemudian ada al-halqu, ya. Al-jauf itu rongga, ya. Rongga, nanti kita akan bahas di slide setelah ini. Ada juga al-halqu, artinya tenggorokan. Kemudian ada juga al-lisanu, ya, lisan. Asy-syafatain, 2 bibir. Dan al-khayshum. Al-khayshum itu artinya hidung. Ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf Arab, huruf-huruf Arab, ya, pasti melewati 6 ini, 5 ini, ya, pasti melewati 5 tempat keluar ini. Baik itu al-jauf, ya, baik itu al-jauf, al-halqu, al-lisanu, asy-syafatain, al-khayshum. 5 ini mewakilkan seluruh huruf yang keluar apabila kita membaca Al-Quran, ya, apabila kita berbicara dengan huruf-huruf Arab, ya. Apapun kiroahnya, ya, kan dibaca Al-Quran kiroahnya banyak ya, bapak-bapak ya. Apapun riwayat yang kita baca, umpamanya kita biasa membaca dengan Hafiz an Asim, ya, wadduha, ya. Ada juga kiroah yang warsh, ya, wadduhe, ya. Bukan wadduha lagi, tapi wadduhe, wallaili idza saje, ya, seperti itu ya. Baik kiroah apapun ya pasti melalui tahapan ini ya, makharijul huruf yang ini.
Apakah itu rongga atau al-jawf, al-halqu, tenggorokan, al-lisan, lidah, asy-syafatain, dua bibir, maupun al-khayshum, yaitu hidung. Ya, maka dari itu mempelajari makhraj merupakan suatu yang diperlukan agar nggak kesasar kita dalam melafalkannya. Baik. Nah, yang pertama itu al-jawf, makhraj al-jawf. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke makhrajnya, ya Ana ingin menjelaskan lagi kalau kita salah dalam menggunakan makhraj, ya artinya kita salah dalam melafalkan huruf, itu termasuk kesalahan yang fatal, ya kesalahan fatal. Tidak menggunakan makhraj, tidak tepat penggunaan makhraj, ya. Misalnya apa? Ko, ya kof. Nah, kof di lidah bagian belakang, ya. Pangkal lidahnya naik, itu kof. Dengan kaf misalnya, ya. Dengan kaf, k, ya. Ini nggak bisa ditukar-tukar, ya. Tidak tepat makhrajnya, artinya kesalahan fatal. Atau yang dalam bahasa Arab disebut lahan, jali, ya, kesalahan fatal. Nah, ini kalau kita tidak tepat. Contohnya apa? Qaf. Huruf qaf ini terletak di lidah paling ujung bagian belakang. Paling apa? Paling pangkal. Dan pangkal lidahnya naik. Qaf itu berdekatan dengan kaf. Umpamanya ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Qulnya ini menggunakan huruf qaf. Akan tetapi ada sebagian orang membacanya diganti jadi kul, ya. Jadi pakai kak dia. Kul huwallahu ahad. Pakai huruf kaf nih, ya. Antum paham ya? Maksudnya perbedaannya ya. Harusnya kan kul pakai qaf, tapi ini malah pakai kaf. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya. Kenapa fatal? Artinya berubah, merubah arti, ya. Mengubah arti. Dia akan mengubah artinya. Bagaimana bisa mengubah arti? Kalau kita punya qul huwallahu ahad, berarti katakanlah dialah Allah, ya, yang Maha Esa. Ini pakai qul, ya. Berbeda dengan yang kul, pakai huruf kaf. Artinya bukan katakan, akan tetapi makanlah. Ya, Allah yang Maha Esa. Kita malah disuruh makan, Pak, ya. Ini kesalahan, ya, kesalahan jali. Maka dari itu mempelajari makharijul huruf tentunya sangat menjadi penting, ya, karena bisa merubah artinya. Contoh lain itu apa? Yang di Indonesia sering salah. Ha, ya. Ha kecil. Ya, kadang diubah jadi ha besar gitu, ya. Ha kecil itu contohnya apa? Alhamdu, ya. Alhamdu itu artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Nah, ini kalau alhamdu pakai haknya kecil. Tapi kalau kita alhamdu pakai haknya besar, besar ya. Alhamdu pakai haknya besar, ini bukan puji lagi artinya. Tapi segala kehancuran hanya milik Allah. Ya, segala kehancuran, segala kebinasaan hanya milik Allah. Ya, artinya apa? Hanya sepele, merubah dari alhamdu menuju alhamdu, akan tetapi artinya dapat berubah, ya. Oke, baik. Itulah urgensi atau pentingnya kita memahami konsep tentang makharijul huruf. Nah, yang pertama itu ada al-jawf. Al-jawf itu yang keluar dari rongga. Ya, hurufnya cuma ada 3, Pak. Hurufnya cuma ada 3. Yang pertama itu ada ya maddiyah, waw maddiyah, alif maddiyah. Apa itu ya maddiyah, waw maddiyah, dan alif maddiyah? Singkatnya, antum tahu apa itu mad? Mad itu adalah bacaan panjang. Ya maddiyah itu berarti ya maddiyah itu bacaan panjang yang dipicu oleh huruf ya. Yang disebabkan
Huruf ya. Pada kasus ini ya-nya pasti ya mati. Dan pada kasus ini panjangnya pasti panjang kasroh. Ya. Contohnya apa? Di sini ada nggak? Nih, di sini ada contohnya. Ha, ya, hamidin, din. Nah, di-nya ini ya, ini namanya ya maddiyah. Dia memanjangkan kasrahnya. Nah, kalau waw maddiyah, dia memanjangkan dhammahnya. Qulu, ya. Dia memanjangkan dhammahnya. Alif maddiyah, dia memanjangkan ya fathahnya. Ma, la, ya. Gawa, ya. Nah, jadi yang panjang-panjang ini baik panjang di kasrah atau ya maddiyah tadi, panjang di dhammah atau waw maddiyah tadi, atau panjang di fathah ya atau alif maddiyah tadi, ini semuanya keluar dari rongga, dari al-jauf tadi, ya. Contohnya a, ya. A I U, ya. Dia keluarnya dari sini, Pak, dari rongga yang ada di leher. Ya, keluarnya dari rongga. Nih, di sini nih, Pak, ya. Nah, ini leher ya. Nah, keluarnya dari sini. A, I maupun U. Rongga itu artinya dibuka lebar, Pak. Dibuka lebar-lebar, ya. Agar suaranya itu terdengar jelas. Jangan kita bacanya separoh-separoh. Membukanya separoh-separoh. I, U. Nah, ini suaranya belok ya. Jadi jelek. Ya, taib. Itu al-jauf. Sebetulnya hurufnya itu bukan huruf hijaiyah sebetulnya ya, bukan huruf apa namanya huruf secara bahasa ya, tapi huruf yang terjadi karena ada pemanjangan ya. Setiap a, setiap i, setiap u panjang, tiga-tiganya itu keluarnya lewat rongga. Apapun huruf sebelumnya, umpamanya to ya, to itu huruf lidah ya. Tapi ketika kita bilang to panjang, to, o-nya ini maddiyah ya, o-nya ini alif maddiyah. Jadi ketika kita bilang to, o, o-nya itu keluarnya dari jauh. Nah, meskipun to-nya itu dari lidah, dari lisan, ya. Tapi to, ya, o-nya itu dari jauh. Ti, ti, to-nya dari lidah, dari lisan. Tapi ti, i-nya itu dari ya maddiyah. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan aja. Oke, nah kita lanjut. Makhraj selanjutnya itu al-halqu. Atau apa tadi tenggorokan, ya. Al-halqu itu artinya tenggorokan. Ya. Jadinya gini, Pak. Setiap huruf yang keluarnya dari tenggorokan, yaitu huruf-huruf idhar, ya. Bapak bisa apa? Bapak bisa catat ya. Ini semua huruf idhar. Idhar, ya. Oke. Huruf idhar itu apa aja? Ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu huruf idhar ya. Nah, yang pertama ini huruf yang keluar dari tenggorokan ini ada yang paling dalam dulu ada hamzah dan ha. Ini sama seperti maddiyah tadi, ya, sama seperti al-jauf tadi. Ya. Hamzah dan ha. A, I, U maupun ha, hi, hu. Ha-nya ha tebal, Pak, ya. Tapi satu catatan, kalau ha-nya yang tebal, dia itu bukan di dada, ya, bukan di dada. Keluarnya bukan di dada, itu terlalu dalam. Ha, bukan, ya. Tapi di tenggorokan aja biasa, ya. Ha, hi, hu, bah, gitu ya. Ha, hi, hu, bah dari tenggorokan. Sama juga dengan a. A, i, u, ba dari tenggorokan, ya. Nah, yang kedua itu ada tengah tenggorokan, ya. Atau adnal halqi, ya. Maaf, atau apa? Wastul halqi, ya. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu di sini nih ya. Ada kalau ada gambarnya gitu ya. Adanya di tempat tumbuhnya lidah, ya. Nah, jadi a dan ha di situ.
A dan ha di situ. Ya. A, ain ya dengan ha di sini. Ha yang kecil, ha yang tipis. Oke. Nah, ini ujung tenggorokan atau adnal halqi, ya. Ada dua huruf. Ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, perlu digarisbawahi kalau ujung tenggorokan ini pangkal lidahnya itu naik. Ya. Pangkal lidah itu apa? Ya, anak kan sudah sering singgung kan ya tentang pangkal lidah, pangkal lidah. Sederhananya ini lidah nih, Pak. Nah, ini bisa gambar lidah ya. Ini misalnya gambar lidah dan ini merupakan gigi ya. Ini dari atas kita melihatnya, ini gigi depan. Ya. Ini belakang lidah. Ini bagian belakang ya. Ini udah lubang ke tenggorokan ke bawah gitulah ya. Nah, ini pangkal, Pak. Nah, kalau kita lihat di huruf kha dan ghain, pangkal lidahnya itu naik, Pak. Jadi lidahnya itu berbentuknya melipat gitu ke atas, ya. Dia naik pangkal lidahnya. Di sini nih. Tapi dikasih gang, dikasih jalanan kecil untuk anginnya lewat supaya anginnya bisa keluar. Karena apa? Kalau kita mepetin angin lidahnya kita mepet, anginnya nggak bisa keluar, Pak. Dan itu udah bukan jadi huruf halqi lagi. Karena huruf-huruf halqi itu, huruf tenggorokan itu ditandai dengan jalanannya semuanya kebuka. Jadi anginnya bisa keluar dari tenggorokan. Kalau ini dipampet, Pak, ini menjadi bukan kho atau ghain lagi, tapi jadi qaf atau kaf. Ya, kira-kira begitu. Nanti kita akan bahas di lisan. Jadi makhrajnya bukan makhraj tenggorokan lagi, bukan makhraj halku lagi, tapi makhrajnya udah makhraj lisan ya, bukan halku. Baik, bisa dipahami ya? Pelafalannya gimana? Nah, pelafalannya sederhana ya. Kita bikin pangkal lidahnya dia itu naik dan kemudian kho ya, kita keluarkan. Sama seperti kita mau mengeluarkan ha. Cuma kalau kita ha, pangkal lidah nggak perlu naik. Ha. Kalau kho, pangkal lidahnya itu naik dan dibuat gang kecil. Sehingga udara itu berasa pengen berdesakan keluar. Kho, rebutan dia mau keluar. Sama seperti gho. Udaranya rebutan juga mau keluar ya. Sama. Kho dengan gho itu sama. Nah, itu makhraj dari al-halqu tadi ya. Atau tenggorokan. Nah, berikutnya itu al-lisan nih yang enggak banyak nih, Pak. Nah, di sini bisa dilihat ya, al-lisan itu artinya lidah, ya, lisan. Ya, seperti peribahasa di Arab ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Selamatnya manusia tergantung pada bagaimana caranya dia menjaga lisannya. Ya, lisan itu artinya lidah, menjaga lidahnya, maksudnya menjaga omongannya. Bunyi huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah yang dikeluarkan oleh lisan itu ada 18, Pak. Paling banyak itu di lisan, di lidah. Berdasarkan 18 huruf ini, dikelompokkan menjadi 10. Oke, 10 makhraj. Ingat konsep makhraj tadi? Ya, makhraj itu tempat keluarnya, ya. Jadi banyak nih, Pak. Ada pangkal lidah, ada ujung lidah, ada tepi lidah. Nanti kita akan bahas, ya. Oke. Yang pertama itu, ya, yang paling belakang nih, Pak. Yaitu huruf qaf. Al-qafu, ya, huruf qaf. Yang paling belakang. Ini antum bisa lihat semuanya, pangkal lidahnya itu naik. Ya. Pangkal lidahnya itu naik. Kemudian, selain pangkal lidahnya itu naik, dia kalau tadi al-halqu tadi ya, kita balik ke sini ya. Nah, kalau yang kho dengan go, ini kan gangnya kebuka nih, Pak. Ya. Ini kebuka. Jadi anginnya bebas keluar masuk. Nah, kalau yang ko ini nutup. Ketutup dia. Nah, yang biru-biru ini loh ya, ketutup. Jadi angin nggak ada. Kita ngomong ko itu nggak ada anginnya, Pak. Ko, ki, ku, bak, ko. Buntutnya adalah kol-kolah. Ya. Kol-kolah itu terjadi ketika kita ngadu antara lidah kita dengan atas. Itu kol-kolah namanya. Sehingga hurufnya itu mantul. Mantul sebetulnya energi anginnya yang harusnya dikeluarkan, ya, dikonversi menjadi pantulan. Gitulah kurang lebih kalau teorinya ya. Maksudnya apa?
Kalau kita kho, ya, kho misalnya. Kho kalau sukun gimana? Kho, khi, khu, bah, bah, keluar angin. Ya. Dan durasi bah itu berapa kan gitu. Umpamanya bah itu 1 detik. Nah kalau ko, ya kalau kof, ko, ki, ku, bak, ko. Nggak mungkin cuma bak. Kalau kita bak, berarti cuma setengah detik. Bak. Ini belum seimbang energi yang keluar. Bak kok. Nah, itu baru 1 detik dengan adanya kol-kolah ya. Jadi sama ya. Konsep dasar apa? Ya, energi masuk sama dengan energi yang dikeluarkan, itu ya. Ini seimbang jadinya. Bak kok. Sama seperti bah. Ya, jadi detiknya sama, kalau didurasikan itu sama, ya. Jadinya kol-kolah itu cuma tidak lain cuma dipantulkan. Sama seperti kaf, ya. Kaf. Nah, itu kan tadi kof. Sekarang kaf. Kalau kaf itu sama seperti kof, di pangkal lidah. Cuma yang berbeda adalah kalau k itu agak depan dikit, Pak. Agak depan ya. Antum bisa lihat nih. Ininya nempel nih. Ya, ini nempel. Ya. Ke kuning-kuning. Ini kuning apa ya? Istilahnya kuning itu ya gusi lah ya. Gusi atas gitu. Yang udah masuk ke bagian tengah lidah. Ya, nempel. Kalau ini kan nggak nempel dengan yang kuning ini loh, Pak. Ya, ini ko. Kalau k, depannya lagi k. K. Kaki kubak. Nah, kalau K ini mengeluarkan energinya, menghabiskan energinya bukan dengan pantulan, bukan bake, bukan. Tapi dengan angin, anginnya juga keluar. Sama seperti kho. Tapi kalau kho itu kan bah, anginnya langsung keluar meluncur. Kalau kaf, bak, ya itu namanya hames, ya. Bak ditahan, kemudian setelah lidahnya dikebawahin, diistirahatkan, bak akan mengeluarkan angin. Bak, kalau ko mengeluarkan suara. Bak, ko. Nah, sama semua temponya ya. Gitu ya. Nah, jadinya kaf dengan kof sama-sama di pangkal lidah. Ya. Yang membedakan adalah kalau kof, pangkal lidah dan langit-langit bagian belakang, Pak. Ya. Kalau kaf, pangkal lidah dan langit-langit bagian tengah, Pak. Ya. Jadinya kaf lebih tipis dibanding dengan kof, ya, dibanding dengan kof. Baik ya. Ini untuk yang pangkal lidah. Masih di lisan juga nih Pak. Selanjutnya ada huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Oh ya, Ana belum bilang anatomi lidah ya, atau apa bagian-bagian lidah ya. Nah, ini Antum bisa lihat gambar ini nih ya. Gambar lidah dilihat dari atas nih misal. Nah, ya, Ana harap Antum menyimak dengan baik ya, karena ini teori doang. Ya. Rawan ngantuk atau dan lain sebagainya lah ya. Nah ini Pak, lidah itu ada 4 bagian Pak. Yang pertama yang ini nih. Ya. Yang ini disebut pangkal lidah. Nah kalau yang ini disebut ujung lidah. Yang kiri dan kanan disebut tepi lidah. Ya. Dan yang tengah-tengah disebut tengah lidah. Ada 4 jadinya. Ada ujung, ada pangkal, ada tepi, ada tengah lidah. Ya. Oke, Anda catat ya. Nah, mudah-mudahan Antum bisa paham gambarnya ya. Bagian lidah. Bagian-bagian lidah. Yang satu itu ada ujung lidah, ada tengah lidah, tepi lidah, dan yang paling belakang itu ada yang namanya pangkal lidah. Ya. Ini bagian-bagian lidah. Sekarang kita ke yang mana? Tengah lidah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke teorinya. Kita sekarang masuk ke tengah lidah. Nih, gambarnya yang ini, Pak. Gambar dari sampingnya ya. Nampang melintangnya yang ini nih. Yang pertama itu hurufnya ada jim, ada shin, ada ya, ya. Jadi ada ja, ada sya, ada ya. Ya. Dan semuanya itu di pangkal lidah, Pak. Apa di tengah lidah, Pak? Di sini. Nah, ini tengah lidah ya. Ini tengah lidah namanya. Ujung istirahat, ujung biasa. Ya, posisi istirahat itu apa? Posisi istirahat. Ya di bawah begini, Pak. Ya, lihat tangan Ana ya. Ya, posisinya di sini. Di gigi, nah gini aja nih, ada yang samping nih. Nah, di sini nih, ini posisi istirahat namanya.
Ya, Ana bikin garis. Nah, ini posisi istirahat. Lidahnya nggak kemana-mana. Posisi normal. Nah, kalau tengah lidah yang ini, Pak. Yang ini, yang tengah lidah. Ya. Yang ini nih. Nah, ini tengah lidah namanya. Dan kemudian, tengah lidahnya itu diadu sama atasnya. Kalau ja, ini diadu. Ja, diadu. Artinya nempel dia. Nah, ini ja. Jim. Jim itu nempel. Ja, ja, ja. Ya. Sehingga jim itu kalau nempel apa tadi konsep dasarnya? Setiap yang nempel ada kol-kolahnya. Ya. Kecuali beberapa huruf ya, seperti bo gitu ya. Bo kan nggak ada kol-kolahnya. Ya. Setiap yang nempel ke atas itu ada kol-kolahnya. Tapi ada beberapa huruf yang dikecualikan. Ja ya. Ja itu nempel ke atas nih. Bersamaan itu pula huruf sya keluar. Ya, sya. Bedanya ja dengan sya apa? Kalau ja itu nempel ke atas ya. Jadi ditolak, Pak. Lidahnya ditolak dari langitnya ke bawah, ke posisi istirahat. Ja. Ja ke posisi normal. Ja. Kalau sya posisi di ja, tapi dibuka dikit. Nah, dibuka sedikit, Pak. Ya. Ja di mana? Ditempel, tapi dibuka dikit. Tiup. Sya. Sya ya. Jadi sya dengan ja itu sama di situ juga ya. Yang beda adalah kalau ja ditempel, kalau sya dikasih gang sedikit, gang kecil, dikasih jalan kecil untuk anginnya lewat. Ya. Nah, bersamaan itu juga ada ya. Ya. Ada ya. Ya dengan ja dengan sya itu sama sebetulnya. Ya. Tapi kalau ya ini yang diadu itu ya bukan bagian ininya. Ya. Ini Ana tulis lagi. Kita kembali ke lidah yang bawah ini. Kalau ya, bukan bagian tengah yang agak ke ujungnya ini, bukan. Bukan ya. Tapi kalau ya bagian yang ini nih, Pak. Nah, ini ya. Agak belakang. Masih tengah lidah, cuma agak belakang. Tengah lidah bukan yang ujungnya. Tapi tengah lidah yang agak belakang. Yang Ana tandai dengan warna merah ini. Ya, ini ya namanya. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tempat keluar untuk ja, sya, dan ya sama. Yaitu di tengah lidah. Nah, yang keempat ini tepi lidah. Ya, tepi lidah. Yang kiri dan kanan tadi Ana bilang ya. Kiri dan kanan. Ini ada huruf bo. Ada huruf bo. Ya. Bagaimana caranya? Kalau bo ini bagaimana cara bo mengeluarkan huruf bo? Jadinya baik tepi kiri maupun tepi kanan dia lengket ke atas, Pak. Ini yang warna biru ini ya. Yang digambar warna biru ya dia lengket. Ini namanya bo. Jadi kayak mangkok gitu, Pak. Tengahnya nggak nempel sebetulnya. Ya. Bagaimana cara membaca huruf bo? Tengahnya ini yang tengah ini nggak nempel, Pak. Jadi kayak mangkok. Yang menempel cuma bagian depan-depannya aja nih. Tepinya dan ujungnya. Ujungnya di mana? Ujungnya di mendekati gigi nih di sini nih. Nah, ini ujungnya di sini. Nah, kalau tepinya nempel. Pangkalnya juga naik, Pak. Sehingga kalau bo yang nggak nempel cuma bagian tengahnya. Ya jadi dia kecekung gitu, cekung. Bo, ya, cekung. Dan didorong ke depan. Bo. Ujungnya didorong. Bo. Ya, supaya kayak ada ketahan gitu ya. Baik, itu untuk yang lisan tengah dan tepi. Kita bisa lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini ujung tepi lidah. Ada la dan ro. Maaf, apa? Ada la dan nun ya. Bukan dengan ro ya. La dengan na ya. Nah, ini ujung tepi lidah. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya, jadinya gini Bapak-bapak sekalian, ya. Kalau kita ngomong la ya. La ini antum ada di penghabisan ujung lidah ya. La. Ini gampang ya. La. Ya, tapi yang harus digarisbawahi la jangan keluar dari gigi, Pak. La itu di belakang gigi ya. La di tempat gusi dan belum ngadu ke giginya.
Kalau antum la-nya la kena sama gigi, la. Ini la-nya terlalu tipis. La-nya la muannats ya. Maksudnya la jangan ya. Seperti la wanita, la gitu ya. Seperti orang ya seperti wanita lah, seperti suara wanita ya. Seperti itu analoginya ya. Tapi kalau la nggak boleh dikena ujung. La di gusinya aja, di gusi atas. La. Nah, kalau yang kena giginya sedikit namanya nun. Nah. Naninuban. Jadi seperti itu. Baik. La sama na, anak kira cukup mudah ya. La sama na cukup mudah. Kita akan lanjut makhraj berikutnya, yaitu ada ro dan ujung lidah. Berikutnya ada ujung lidah. Nah, ini ada ujung lidah. Yang pertama itu ya ujung lidah banget. Ujung lidah tepat. Di sini dikatakan seperti itu ya. Yaitu hurufnya adalah ro. Huruf ro itu keluar dari ujung lidah tepat setelah makhrajnya nun dan lebih masuk ke dasar lidah daripada nun. Maksudnya apa? Kalau kita punya nun tadi nih, ya. Kita bisa lihat ke na yang samping, ya. Ini na. Yang sebelah kanan ini kan nun nih, ya. Ini nun. Nah, ini nun. Ini dia lidahnya lurus ya, Pak ya. Punggungnya itu lurus. Punggung lidahnya lurus. Ya, punggung lidahnya itu lurus. Nah, akan tetapi kalau ro itu lebih menghujam ke bawah. Kita next ya. Kalau ro, lihat, nah ini lebih menghujam ke bawah nih Pak. Ya, menghujam ke bawah. Nah, inilah yang disebut takrir nanti ya. Nanti ada yang disebut takrir atau suaranya jadi bergetar. Ro, ya. Efek dari anginnya mau keluar tapi dibendung oleh ini. Ro, ya. Jadi seperti itu ya. Ro, digetarkan. Nah, kalau ro dan ro berharokat fathah dan dhammah ya. Dia itu pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Akan tetapi kalau ro yang tipis, yang yang berharokat kasroh, pangkal lidahnya dia turun. Ya. Jadi dia tipis, Pak. Kalau ro yang dhammah dan fathah, ro dan ru tebal karena pangkal lidahnya naik ke atas, gitu ya. Baik. Kemudian huruf yang keluar dari ujung lidah berjumpa dengan gigi atas bagian belakang. Nah, ini yang kena gigi nih, Pak. Selain na tentunya ya. Kalau na tadi kan tepinya yang kena. Nah agak dalam. Tapi ini kalau ini ujung. Benar-benar ujung dari lidah, ya. Ada 3, yaitu da dan to dan zo. Ya. Apa? Da, ta dengan to, ya. Ta. Da dengan ta dengan to juga sama, ya. Ini sama semuanya. Kena ke ini perbatasan antara gigi dan gusi. Da. Ta juga seperti itu. Dan to juga sama di situ juga. Jadi dal, ta, dan to itu sama di situ juga, Pak. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau da itu ditolak. Da. Ya. Jadi tidak ada angin yang mengintervensi kita kalau mau ngomong da. Kalau ta ini bukan ditolak aja, tapi ta ditiup. Ta ditiup. Nah, kalau to itu sama dengan ta. Ya, sama dengan ta. Tapi kalau to itu pangkal lidahnya naik. Gitu ya. Pangkal lidahnya naik sehingga bukan to, tapi po, ya. Jelas, to. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini ya, di ujung lidah dan kulit gusi atas di sini dibilangnya ya. Kulit gusi bagian atas. Nah, kemudian ada yang dinamakan runcing lidah, ya.
Runcing lidah maksudnya apa? Lidahnya berada di, kalau tadi di pertemuan antara gusi dan gigi atas, nah kalau ini pertemuan antara gusi dan gigi bawah. Ya. Jadi ujungnya ini gini Pak, ya seperti yang digambar. Bertemu ke gigi bagian bawah. Hurufnya ada 3, ada sod, ada sin, ada zai. Ya. So, sa, za. Sa dengan za sama di situ. Ya. S dengan Z sama. Sa, za sama. Tapi yang membedakan apa? Kalau sa ditiup. Ya. Kalau za digetarkan. Ya. Mekanismenya sama seperti kita ngomong sa dengan za. Gitu ya. Sa dengan za. Oh, itu yang di bawah, di gambar bawah. Nanti Anda akan jelaskan ya. Kalau sa dengan za sama ya. Dan z. Cuma kalau za itu digetarkan, Pak. Za. Sehingga kalau kita tahan lama-lama zazizu baz. Lama-lama kepala kita akan pusing, Pak. Karena getaran tersebut, kegoncang ya. Kalau sa nggak akan pusing. Sa si su bas. Kita tekan lama-lama kepala kita nggak akan bergoncang. Karena yang kita keluarkan adalah angin bukan getaran. Itu Pak ya. Nah, sama konsepnya dengan sa itu so ya. So itu sama dengan sa. Akan tetapi pangkal lidahnya seperti biasa, dia naik. Jadi tebal. Bukannya so. Kalau so, sa di-o-kan. Jadi so. Sa di-o-in. So. Tapi kalau so, sa dinaikkan dulu pangkal lidahnya jadi tebal dia. Jadi so. Type seperti itu. Nah, kemudian yang bawahnya nih. Huruf di sini disebutkan huruf gusi ya. Ada lo, ada sa, ada za. Kenapa ini huruf gusi ya? Huruf gigi maksudnya ya. Harusnya ini huruf gigi ya. Kita ralat aja nggak apa-apa. Ya. Jadi huruf gigi namanya. Jadi lihat Pak, lidahnya itu agak keluar ya. Lidahnya dijepit antara gigi atas dengan gigi bawah. Gigi yang depan ya. Za seperti biasa, za digetarkan sama seperti za tadi. Sehingga kalau kita sukunkan za-nya, berarti otak kita pasti pusing. Za, zi, zu, baz. Karena getaran ya. Nah, itu huruf za. Kalau huruf sa sama, cuma ditiup. Sama dengan za ya. Jadinya gigi atas seolah-olah kita mau menggigit lidahnya ya. Kita ingin menggigit lidahnya seolah-olah. Ya. Sama seperti dho. Ya, dho sama za sama konsepnya, digetarkan ya. Tapi kalau dho pangkalnya itu naik ya. Jadi setiap lidah itu ada yang pangkalnya naik, ada aja ya. Dari to tadi, dari so, dari ho, ko ya. Dho ya. Pangkal lidahnya itu naik. Baik. Ini huruf gigi. Nah, kita sudah selesai makhraj lidah ya. Jadi ada 10 tadi yang makhraj lidah itu. Yang pertama itu ada pangkal lidah ya. Pangkal lidah bagian belakang. Hurufnya itu adalah qaf. Ini pangkal lidah bagian belakang. Kemudian pangkal lidah bagian tengah itu hurufnya ada kaf ya. Bagian belakang ada qaf, bagian tengah ada kaf. Itu di pangkal lidah. Nah, kemudian yang menggunakan tengah lidah ya, yang tadi ini yang di bagian ini bukan tepi, bukan ujung, bukan pangkal, tapi dia tengah-tengahnya. Itu ada 3 huruf. Ada huruf jim atau ja ya, yang dia mepet ke atas. Ada huruf sya ya, ada yang jim tapi dia dikasih dikit jalanan untuk keluar angin. Ada juga ya ya. Dia tengah lidah juga tapi agak ke belakang dikit ya. Ya, jadi lidahnya itu tuh melengkung sekali kalau ya. Baik, kemudian selain tengah lidah ada juga tepi lidah. Hurufnya cuma satu yang mempergunakan tepi lidah yaitu huruf bo. Ya, bo. Kalau bo itu seperti mangkuk ya Pak tadi, nempelnya hanya sisi-sisinya aja ya. Dan pangkalnya juga naik. Itu namanya bo yang di tepi lidah. Yang kelima itu ada ujung tepi lidah.
ada huruf la ya. La itu nggak boleh nyampe gigi Pak. La nggak boleh nyampe gigi. La harus digusi gitu ya. La. Tapi nggak boleh ditebalkan jadi la jangan. Tapi la gitu ya. Kemudian ujung lidah ya. Ada huruf nun atau na. Nah kalau na itu udah nempel ke gigi. Dan yang main bukan tepinya tapi ujungnya. Nah gitu ya. Kemudian ujung lidah dengan gusi atas ya. Bukan dengan gigi. Kalau na tadi dengan gigi ya. Dengan perbatasan antara gusi dengan gigi itu na. Nah, tapi kalau ro itu sama dengan la dengan ro itu sama. La dengan ro itu sama di situ juga. Nah, cuman yang membedakan kalau ro itu, nah ini bagian tengahnya itu lebih menghujam ke bawah. Ro untuk menyediakan space untuk getarannya, untuk lidahnya bergetar. Ro gitu ya. Ro. Nah, kalau ro yang fathah dan dhammah, baik ro maupun ru, pangkal lidahnya naik, jadi tebal. Kalau ro yang kasroh atau ri, ya ri, pangkal lidahnya dia turun, posisi normal ya. Oke, kemudian kulit gusi atas. Ya, kulit gusi atas itu ada da, ada ta, ada to ya. Kalau da itu ditolak, da ya. Da. Kalau ta itu ditiup, ta ditiup, jadi anginnya sedikit keluar. Kalau po itu seperti ta diokan ya, ta dioin. Tapi pangkal lidahnya harus naik. Ya, ini kulit gusi atas. Nah, kemudian runcing lidah. Ada so, ada sa, ada za ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau so itu pangkal lidahnya naik, kalau sa itu ditiup, kalau za digetarkan. Kemudian ada gigi ya, bukan gusi ini, gigi ya. Ada huruf vo, ada huruf sa, ada huruf za ya. Kalau vo dengan za digetarkan. Ya, digetarkan. Vo dengan za digetarkan. Tapi kalau vo pangkal lidahnya naik ya, pangkal lidahnya naik kalau vo. Kalau za pangkal lidahnya turun. Kalau sa ya, sa yang ini, sa ya. Sa dia sama seperti za, pangkal lidahnya itu di bawah tapi ditiup. Ya, jadi anginnya berasa keluar, bukan getaran yang keluar ya. Oke, itu tadi lisan. Sekarang kita berlanjut ke bibir ya. Nah, ini yang bibir. Asyafatain artinya dua bibir ya. Apa aja huruf-hurufnya? Cuma ada 4. Ada wa, ada fa, ada ma, ada ba. Ya. Wa itu kita membuat lingkaran di bibir kita. Kayak mau apa? Wa gitu. Monyong ya, mulutnya monyong. Wa harus monyong. Jangan cuma wa, jangan. Itu miring suaranya, jangan ya, jelek. Harus dimonyongin. Wa gitu ya. Nah, ini kalau bilang wa, bisa lihat di gambar yang kedua dari kanan ya. Wa. Bibirnya dia monyong nih. Wa. Gitu ya. Kemudian ada fa. Nah, kalau fa ini antum adu nih, gigi atas dengan bibir bawah. Diadu nih ya. Gigi atas dengan bibir bawah. Fa, jangan dibalik. Jangan bibir atas mengadu dengan gigi bawah. Fa, jangan. Atau enggak bibir dengan bibir. Fa, jangan ya. Pa, nanti itu akan menjerumus ke pa. Gitu ya. Tapi gigi atas dengan bibir bagian bawah ya. Jadi fa. Nah, kalau ma, mim, ya ini mingkem. Ya. Bibir ketemu bibir, ma ditolak. Ma bukan ditolak, ma ditekan. Ma, kemudian dia dinaikkan ke atas. Ma. Begitu pula dengan ba ya. Ba sama. Cuma dia ditolak. Ba ditolak ya. Ba. Baik. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau ma, rasakan anginnya keluar dari hidung. Kalau ma. Coba antum bilang ma. Ma ini anginnya keluar tapi dari hidung, Pak. Ma, karena kita blokade jalur bibirnya. Jalur angin dari mulutnya kita blok. Dengan kita mingkem. Ya. Kita tutup mulutnya. Ma, jadi anginnya itu keluar lewat hidung. Nah, ini nanti disebut gunnah. Ada di makhraj berikutnya. Nah, ini dia al-khayshum. Artinya pangkal hidung.
Nah, cuma ada dua, Pak. Mim dan nun. Nah, sebetulnya nun tadi di mana? Nun tadi tempat makhrajnya itu di atas ya. Di ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas, yaitu na ya, na atau nun. Tapi karena sebenarnya ini anginnya keluar, Pak, ya, cuman karena kita lidahnya sampai ke langit-langit, menyentuh langit-langit, jadi angin nggak bisa keluar lewat mulut. Buntutnya angin akan mencari jalan keluar lain, yaitu lewat hidung. Nah, inilah yang disebut gunnah, angin mencari keluar lewat hidung. Nah, ini namanya gunnah. Selain na juga ada ma tadi ya. Ya. Apalagi kalau na atau ma-nya bertasdid, Pak. Inna, anna, inni, unnu, ya, bertasdid. Atau enggak mim bertasdid. Amma yatasaalun, amma, ya. Amma, immi, ummu, bertasdid. Rasakan pasti hidungnya bergetar. Ya. Praktek yang gampang apa? Antum coba mentasdidkan menggunakan nun dan mim. Hidungnya tapi ditutup. Ini ana jamin antum nggak bisa ngomongnya. Ita, ya, abba, nggak bakalan bisa. Ya. Karena dia nggak bisa lagi mencari jalur keluar ya, gitu. Ya. Nah, ini ada gunnah ya, namanya gunnah. Apa itu gunnah? Di sini ada ya. Apa itu gunnah? Al-gunnah tuh sautun yajri fi makhrajil khayshum wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Ya. Jadi suara yang dia itu berlari ya, atau mengarah atau berjalan berjalan ke arah makhrajnya khayshum, ke hidung tadi. Ya, suaranya ngalirnya ke hidung. Ya. Ya, dan bersamaan itu pula diikuti oleh huruf-huruf nun dan mim. Ya, cuma ada dua jadi gunnah. Nun dan mim. Ya. Itu aja yang pakai hidung sebagai jalur. Adapun a ini nggak pakai hidung ya. Tapi karena dia a berdekatan dengan hidung, kadang-kadang masuk ke hidung. Jangan tapi ya, jangan dimasukkan ke hidung. Oke, taib. Itu huruf-huruf khayshum. Oke. Sudah habis ya slide-nya. Jadinya ada 5 makharijul huruf, ada al-jawf rongga, ada al-halqu tenggorokan, al-lisanu lidah, asy-syafatain 2 bibir, dan al-khayshum yaitu rongga hidung tadi ya yang Ana bilang. Ya, taib. Mungkin Ana cukupkan teori sampai di sini. Ada yang ingin bertanya dari Bapak-bapak sekalian? Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ana harap antum mencatatnya ya. Ana harap antum mencatatnya. Jadinya apa? Enak. Dari Pak Abiyu tidak? Yang lain? Apa ini? Yang lain ada? Sudah jelas insya Allah ya, karena hanya teori aja ya. Karena hanya teori, Ana harap pekan depan kita mau praktek ya. Apakah a, i, u, ba, bi, bu, bab, abba, ibbi, ubu ya, kita akan praktek gitu ya. Praktek tentang makharijul huruf. Seperti itu. Cukup jelas ya. Baik. Ya, mungkin kalau cukup jelas kita cukup dulu ya. Ya, kita akan cukupkan terlebih dahulu pertemuan yang insya Allah penuh berkah hari ini ya. Karena hanya teori gitu ya. Tapi mudah-mudahan antum mencatat tadi ya. Antum mencatat materinya minimal atau mengingatnya. Ya, jadinya tahu, kan Anda sudah sampaikan tadi di awal, kalau kita salah dalam mengucapkan makhraj suatu huruf, maka artinya akan berubah. Seperti itu ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ana akan cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya pada hari yang berbahagia ini. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Iyyakum wa jazakallahu khair. Ana live ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beramal dengan cari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya. Syukron.